Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal turunan fungsi aljabar bagian pertama, yaitu tentang turunan dasar. Adik-adik, untuk memudahkan kita memahami tentang definisi turunan, kakak mau ajak adik-adik melihat tentang gradien garis. Apa sih gradien garis itu? Oke, nanti pastinya kalian akan tahu nih ya kaitannya. Oke. Gradien garis kan kalian udah belajar ya bahwa merupakan suatu nilai kemiringan garis lurus atau garis singgung pada suatu kurva. Kayak gimana tuh? Maksudnya kayak gini nih. Misalkan kakak ada sebuah garis lurus, yaitu garis Y sama dengan Fx ya. Misalkan ini sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya. Terus kalau kita mau nyari gradiennya atau kemiringan garisnya, cukup kita ambil dua titik ya. Jadi kita ambil dua titik, misalkan di sini kakak ambil titik x1, y1 di sini ya. Kemudian titik x2, y2 di sini ya. Kemudian kita cari delta x sama delta y-nya kan. Jadi kayak gini adik-adik ya. Delta x kan berarti x2 dikurang x1 ya. Kayak gitu kan ya. Delta y berarti y2 dikurang y1. Kemudian gradien garis dapat diperoleh dengan cara delta y per delta x. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kakak ambil titik yang lain? Misalkan titik yang kakak ambil yang ini, ya, titik yang lain lagi nih, di sini dan di sini. Maka sama ya, kita cari delta x-nya dan delta y-nya, kemudian gradiennya dicari dengan delta y per delta x. Dan adik-adik, hasil ini pasti sama dengan hasil yang tadi kita sudah cari. Kemudian kalau misalkan kita cari titik yang lain lagi, misalkan titik yang lebih jauh lah ya, yang kayak gini nih. Ya, titiknya di sini dan di sini. Maka sama, kita cari delta y sama delta x-nya, kemudian gradien dicari dengan delta y per delta x. Dan hasilnya pasti sama ya dengan yang dua titik yang sebelumnya ya, dan juga dua titik yang pertama tadi. Nah, kenapa sama? Karena ini garis lurus ya. Jadi kalau garis lurus ya kemiringannya sama ya adik-adik. Lantas adik-adik, ini kan kalau garis lurus ya. Gimana kalau bukan garis lurus, melainkan sebuah kurva? Nah, di sini kakak ada kurva Y sama dengan Fx. Seringnya kita kan dengar gradien garis lurus ya. Nah, kalau kurva itu gimana? Gradiennya juga ada ya adik-adik. Tapi, jadi ada tapinya nih. Misalkan di sini kakak ambil titiknya x1, y1 di sini, kemudian x2, y2 di sini ya. Adik-adik, kalau kita tarik garis lurus, nih ya, kita lihat di sini sebenarnya ada gap kan ya. Karena fungsinya kan sebenarnya fungsi lengkung ya, jadi nggak mungkin dia lurus kayak gini kan. Sehingga, nah menurut adik-adik nih, sama nggak ya kalau misalkan kakak ambil dua titik di tempat lain. Nah misalnya di sini ada titik lain yaitu x3, y3. x3, y3 semakin dekat nih dengan x1, y1 ya. Jadi saya pasangin dengan titik x1, y1. Nah apakah garisnya itu sama? Pasti beda ya adik-adik. Kalau dua titik tersebut ditarik garis ya, pastinya akan beda dengan garis yang pertama tadi nih. Dan tentunya gradiennya pasti beda. Ya, karena gradien kan kemiringan ya. Di sini aja miringnya udah beda nih kelihatan. Nah, adik-adik, kalau misalkan saya ambil titik yang lebih dekat lagi dengan x1 dan y1, pastinya gradiennya akan beda lagi ya. Kalau di sini berarti gradiennya akan jadi lebih kecil nih, ya kan? Sehingga di sini adik-adik, gradien suatu kurva itu berbeda-beda adik-adik ya di setiap titik yang terdapat di kurva tersebut. Jadi gradien garis pada suatu kurva itu dapat dicari dengan cara mencari gradien garis singgung. Jadi garis singgungnya nih yang kita cari nih adik-adik di titik tertentu pada kurva itu. Jadi misalkan kita mau cari gradien garis di titik x1, y1. Itu berarti kita harus cari gradien garis singgung yang menyinggung kurva y sama dengan fx di titik x1, y1. Ya demikian pula kalau kita mau cari di titik yang lain nih, maka kita harus mencari gradien garis singgung yang menyinggung kurva y sama dengan fx di titik tersebut ya. Nah, adik-adik gimana sih cara nyari gradien garis singgung dari suatu kurva? Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep yang tadi adik-adik ya, yaitu mencari gradien garis lurus. Kalau gradien garis lurus kan m sama dengan delta y per delta x. Nah, kalau gradien kurva ya di satu titik dapat dicari dengan m sama dengan dy per dx. Kalau delta y kan berarti perubahan terhadap nilai y ya. Jadi y2 kurang y1 gitu kan ya.
Sementara D di sini yaitu berarti kita sedang mencari perubahan yang sangat-sangat kecil dari nilai Y dan nilai X-nya. Nah, itu maksudnya DY per DX. Nah, ini juga bisa ditulis sebagai F aksen, ya ada tanda koma di atas, dalam kurung X1. X1 itu adalah absis ya dari titik singgung ini. Nah, kalau misalnya bukan X1, Y1 titiknya, misalkan kita cari di yang lain ya, misalkan X2, Y2 yang tadi, maka F aksennya ini X-nya kita isi dengan X2 ya, sehingga kita bisa mendapatkan setiap gradien yang kita mau nih. Tinggal kita masukkan nilai absisnya di titik yang kita mau tahu gradiennya. Nah, ini juga dapat dituliskan dengan bentuk seperti ini nih, yaitu Y aksen. Nah, adik-adik, inilah konsep yang mendasari kita tentang yang namanya turunan. Nah, adik-adik, berangkat dari konsep ini, yuk kita simak pengertian dari turunan. Turunan atau sering disebut juga derivatif atau diferensial adalah suatu pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Turunan dari suatu fungsi mewakili perubahan yang sangat kecil dari fungsi tersebut terhadap variabelnya. Proses menemukan turunan disebut dengan diferensiasi. Nah, adik-adik, konsep turunan bersama dengan integral merupakan bagian utama dari ilmu kalkulus. Nah, adik-adik pastinya penasaran nih ya, siapa sih tokoh yang pertama kali mengemukakan tentang konsep turunan? Ada 2 tokoh ya, yang mereka pertama kali mendapat pencerahan ya, dan mengemukakan konsep ini dalam waktu bersamaan nih, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Ini adalah seorang ilmuwan asal Jerman, dan juga yang pastinya kita udah lebih tahu ya, karena terkenal banget, yaitu Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan asal Inggris. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau lihat ya secara matematis, turunan dari suatu fungsi Y sama dengan Fx dituliskan dengan notasi yang tadi ya adik-adik, dy per dx ya. Atau kalau dia fungsi fx berarti dfx per dx. Kalau dy per dx berarti turunan y terhadap x. dfx per dx ya berarti turunan fx terhadap x. Jadi seperti itu adik-adik ya. Nah, bisa juga dituliskan dengan lebih singkat, yaitu dengan menggunakan aksen di atas nih ya, yaitu Y aksen atau F aksen X. Nah, sekarang gimana ya cara mencari turunan? Cara mencari turunan, ambil kurva yang tadi lagi nih ya. Jadi kita berangkat dari sini, ini kurva Y sama dengan Fx, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk mencari gradien suatu kurva itu kan tergantung dari titiknya, yaitu kita cari gradien garis singgungnya. Nah, mencari gradien garis singgung, kemudian di sini ada titik di sini, absisnya X ini ya. Kemudian saya ambil titik kedua yang sangat dekat dengan titik yang berabsis X ini, ya, sangat dekat. Misalkan jaraknya adalah H, dan H ini sangat kecil ya adik-adik. Sehingga di sini kalau ini jaraknya H, berarti titiknya berabsis pastinya X tambah H ya. Kemudian ordinatnya tinggal kita masukkan di fungsinya kan ya. Jadi kalau absisnya X berarti ordinatnya adalah Fx. Kalau absisnya X tambah H berarti ordinatnya adalah Fx tambah H ya kan, karena tinggal dimasukin ke fungsinya. Kemudian tadi kan gradien adalah delta Y per delta X ya. Sehingga kalau kita lihat dari titik yang ini dengan titik yang ini, maka delta Y-nya kan adalah Fx tambah H dikurang Fx per delta X-nya berarti X tambah H dikurang X ya. Alias ini kan jadi Fx tambah H dikurang Fx per X tambah H kurang X. Ini kan bisa dicoret ya. Karena X kurang X kan hasilnya 0, jadi tinggal H di bawah. Nah, ini adalah gradien dari garis lurus ini yang warna merah ya kan. Kalau kita terapkan pada kurvanya, karena H ini jaraknya sangat kecil sekali ya, maka secara matematis turunan fungsi F terhadap variabel X didefinisikan sebagai berikut.
Jadi f aksen x atau turunan dari fx itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Di sini kenapa menggunakan notasi limit ya? Karena kita perlu nilai h yang sangat kecil sekali adik-adik. Tadi kakak bilang ya, jaraknya sangat kecil. Sehingga di sini kita menggunakan notasi limit h mendekati 0. Di mana nilai h itu sangat dekat dengan 0 tapi bukan 0. Nah, inilah definisi turunan adik-adik. Contoh ya. Di sini ada fungsi fx sama dengan 5x. Tentukan turunan dari fx. Turunan dari fx berarti kita bisa menggunakan f aksen x sama dengan kita menggunakan yang tadi ya. Jadi limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, adik-adik di sini kalau fx-nya adalah 5x, maka fx tambah h kita substitusi dengan x tambah h. Ya, inilah fx tambah h. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi limit h mendekati 0, fx tambah h berarti adalah 5x tambah h dikurang fx. Fx-nya adalah 5x per h. Nah, ini kita buka kurung ya. Ini kita kalikan jadi 5x ditambah 5h dikurang 5x per h. Nah, adik-adik 5x dengan min 5x dapat kita coret ya, karena hasilnya kan 0. Sehingga tinggal 5h per h. Nah, ini h-nya bisa dicoret juga karena pembagian kan ya. Sehingga tinggal limit h mendekati 0 dari sebuah konstanta 5 ya. Nah, adik-adik kita menggunakan sifat dari limit sehingga di sini kalau kita mencari nilai limit dari sebuah konstanta, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi ini hasilnya 5. Nah, adik-adik inilah turunan dari fx, yaitu 5. Soal selanjutnya ya. Diketahui fungsi gx sama dengan 5x kuadrat. Tentukan g aksen x. Jadi dengan cara yang sama, yaitu g aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari gx tambah h ya, karena di sini kan fungsinya fungsi g. Jadi gx tambah h dikurang gx dibagi h ya. Ini definisi turunan ya. Di sini kita mau cari gx tambah h. Sementara gx adalah 5x kuadrat. Berarti gx tambah h adalah 5. X-nya kita ganti dengan X tambah H. Jadi 5 kali X tambah H kuadrat. Nah, ini kita ganti ya adik-adik. Jadi 5 kali X tambah H kuadrat dikurang GX. GX-nya 5X kuadrat dibagi H. Nah, ini kita jabarkan adik-adik ya. Pertama kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Menjadi X kuadrat ditambah X kali H kali 2. Jadi 2XH. Ditambah H kuadrat. Ya, inilah X tambah H kuadrat ya. Dikurang 5X kuadrat per H. Kemudian limit H mendekati 0, ini kita kerjain ya. Jadi 5X kuadrat ditambah 10XH ditambah 5H kuadrat. Dikurang 5X kuadrat per H. Nah, ini kita bisa coret adik-adik 5X kuadrat dengan min 5X kuadrat. Sehingga tinggal 10XH ditambah 5H kuadrat per H. Nah, adik-adik ini karena pembilangnya sama-sama punya faktor H, jadi H-nya bisa kita coret dengan H yang di bawah ya. Kalau bingung nih, saya faktorin dulu ya. Jadi H-nya saya keluarin jadi H kali 10X ditambah 5H. Jadi setiap H di sini saya keluarin ya. Kemudian ini hasil baginya nih. Setelah faktornya dikeluarin. Jadi kalau dikalikan lagi hasilnya kan ini ya. Per H, sehingga ini bisa dicoret. Ya, bisa juga langsung dicoret dari sini adik-adik ya. Di sini hanya masih ada 1 ya. Sehingga menjadi limit H mendekati 0 dari 10X tambah 5H. Nah, sekarang H-nya kita isi adik-adik ya dengan 0. Jadi 10X ditambah 5 kali 0.
Kenapa X-nya tetap X ya? Karena kan ini limitnya limit H ya. Jadi H yang mendekati 0. Jadi di sini cuma H yang diganti dengan 0. Nah, 5 kali 0 kan 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 10X. Nah, adik-adik, inilah turunan dari fungsi Gx sama dengan 5X kuadrat. Nah, di sini kita mencari dengan definisi dari turunan. Kira-kira ada nggak ya cara yang lebih cepat untuk menentukan turunan dari sebuah fungsi? Tentu saja ada ya adik-adik. Di sini kita akan lihat rumus-rumus turunan dasar. Dari definisi turunan yang ada limitnya tadi ya, kita dapat menurunkan rumus-rumus turunan dasar fungsi aljabar, yaitu sebagai berikut. Nih, untuk fungsi Y sama dengan K, ya, di mana K itu adalah konstanta ya. Itu gimana ya turunannya? Kita cari, jadi fx sama dengan K ya. Kan Y sama dengan fx sama aja ya. Nah, kalau fx sama dengan K berarti fx tambah H itu kan K juga. Karena kan apapun X-nya nggak ngaruh, tetap keluarnya adalah K ya. Sehingga untuk f aksen X, ya, kalau kita menggunakan definisi turunan, jadi limit H mendekati 0, ya, dari fx plus H kurang fx berarti K kurang K ya. K kurang K per H. Nah, K kurang K kan 0 ya adik-adik. Jadi limit H mendekati 0 untuk 0 per H. Nah, 0 dibagi dengan H. H itu kan bukan 0 ya, hanya mendekati 0. Hasilnya kan 0 adik-adik ya. Jadi limit H mendekati 0, 0 dibagi H 0. Nah, 0 itu sebuah konstanta, jadi hasilnya adalah 0. Inilah turunan setiap fungsi yang Y sama dengan K. Ya, jadi kita simpulkan ya, untuk fungsi Y sama dengan K, maka turunannya adalah 0 ya adik-adik. Contoh, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 5. Nah, adik-adik dengan menggunakan rumus turunan dasar yang pertama, karena 5 ini konstanta ya, maka kita bisa langsung jawab ya, turunannya adalah 0. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lihat rumus yang kedua, yaitu untuk fungsi Y sama dengan K kali X. Nah, di sini berarti fx-nya sama dengan K kali X ya. Sehingga kalau kita cari fx tambah H, berarti x-nya kita ganti atau kita substitusi dengan x tambah H ya. Jadi K dikali x tambah H. Sehingga f aksen X atau turunan dari fx itu adalah limit H mendekati 0 dari K kali x tambah H dikurang K kali X. Kan fx tambah H dikurang fx ya. Rumusnya kan ya, per H. Nah, ini kan definisi turunan. Kemudian ini kita kalikan ke dalam jadi Kx ditambah Kh dikurang Kx. Nah, ini bisa dicoret ya, per H. Tinggal Kh per H ya. Nah, ini bisa dicoret juga ya adik-adik H-nya. Jadi tinggal limit H mendekati 0 dari K. Dimana K itu adalah koefisien dari X. Nah, karena dia adalah sebuah koefisien ya, jadi udah nggak ada X-nya ya, berarti namanya konstanta ya adik-adik. Maka limit H mendekati 0-nya adalah K, konstanta itu sendiri. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau ada fungsi Y sama dengan Kx, turunan dasarnya adalah Y aksen sama dengan K. Contoh, jika Y sama dengan min 5X, tentukan Y aksen. Jadi Y aksen bisa langsung jawab adik-adik, yaitu negatif 5. Tanpa perlu lagi kita mencari dengan definisi turunan. Kira-kira masih ada lagi nggak ya adik-adik? Tentu saja masih ada adik-adik ya. Kita lihat yang ketiga. Jika ada fungsi Y sama dengan K kali X pangkat N nih, kita mau cari turunannya. Ya, berarti fx di sini sama dengan K kali X pangkat N. Sehingga fx tambah H berarti X di sini kita ganti dengan X tambah H ya. Jadi K dikali X tambah H pangkat N. Nah adik-adik, gimana nih ya kita mau cari X tambah H, kemudian pangkatnya aja kita nggak tahu nih N-nya ya. Nah adik-adik, di sini kita bisa menggunakan bantuan yang namanya binomial Newton. Ya, jadi rumusnya yaitu X tambah H pangkat N sama dengan X pangkat N ditambah NC1 dikali X pangkat N kurang 1
dikali H pangkat 1 ditambah NC2 dikali X pangkat N kurang 2, jadi berkurang lagi nih 1 ya. Dikali H pangkat 2, H-nya bertambah 1 ya. Ya, dan seterusnya nih, tergantung N-nya ya. Kalau dia besar berarti ini semakin panjang ya. Ditambah NCN kurang 1 dikali X pangkat N dikali H pangkat N kurang 1 ditambah terakhir H pangkat N. Jadi diawali dengan X pangkat N, diakhiri dengan H pangkat N. Apa sih NC1, NC2, dan lain-lain? Itu adalah rumus kombinasi adik-adik yang akan nanti lebih lanjut dipelajari di matematika wajib, khususnya di materi peluang ya. Di sini kakak cuma mau perkenalkan sedikit aja ya. Karena untuk mencari turunan dari fungsi Y sama dengan KX pangkat N ini kita butuh konsep ini ya. Supaya nanti ke depannya lagi kita nggak perlu cari pakai begini ya. Jadi NCR itu adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Dengan N faktorial itu adalah perkalian mundur adik-adik ya. Jadi N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti kalau 5 faktorial itu berarti perkalian mundur sampai 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Selesai ini, lalu dicari nih hasilnya. 5 kali 4, 20, 3 kali 2, 6, 20 kali 6, 120. Nah inilah 5 faktorial. Oke adik-adik, sekarang kita mau cari rumus turunannya nih, dengan menggunakan definisi turunan dulu ya. Jadi, F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx tambah H, berarti K kali X tambah H pangkat N dikurang Fx ya, berarti K kali X pangkat N dibagi H sama dengan, nah di sini limit H mendekati 0, ini kita jabarkan adik-adik ya, kita jabarkan dengan ini, tapi penjabarannya kita kali dengan K. Nah penjabarannya kan ini udah ada, jadi nggak perlu tulis lagi, jadi setiap ini kita kali dengan K, menjadi KX pangkat N, ini ya, ditambah K kali NC1, ini NC1 dikali X pangkat N kurang 1 dikali H pangkat 1 ditambah K kali NC2 dikali X pangkat N kurang 2 dikali H pangkat 2. Dan seterusnya sampai di sini ya. K kali NCN kurang 1 dikali X pangkat N dikali H pangkat N kurang 1 ditambah K, masih dikali K ya adik-adik, karena kan ini tadi ya, ini perkalian dengan K ya, K dikali H pangkat N. Nah ini adalah K kali X tambah H pangkat N, masih ada ini ya adik-adik, jadi masih harus dikurang K kali X pangkat N dibagi H. Pokoknya yang depan sama yang belakang ini pastinya bisa dicoret ya. Jadi KX pangkat N dikurang KX pangkat N ini pastinya 0. Jadi tinggal yang belum dicoret ini. Nah adik-adik, ini kan semuanya akan dibagi dengan H ya. Dan semua suku ini pasti ada H-nya ya kan. Jadi ini ada H ya, ini ada H kuadrat, ini ada H pangkat N kurang 1, ini ada H pangkat N. Sehingga semuanya bisa dicoret dengan H yang di bawah. Cara nyoretnya, kita bisa kurangi dengan 1. Jadi, limit H mendekati 0, K kali NC1 kali X pangkat N kurang 1 kali H dibagi H, berarti tinggal ini ya adik-adik. Tinggal K kali NC1 dikali X pangkat N kurang 1 ya. Karena dicoret kan H-nya ini ya, alias 1 kurang 1 nih. Jadi H pangkat 0 kan 1. Nah, dilanjutkan, ditambah dengan K kali NC2 dikali X pangkat N kurang 2 dikali, nah ini pangkat dari H kita kurangin 1 nih. Karena kan mau dicoret dengan H, jadi tinggal H pangkat 1. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga, ini H-nya dikurangin pangkatnya ya, dikurangin 1. Jadi K kali NCN kurang 1 kali X pangkat N kali H pangkat N kurang 1 kurang 1, jadi N kurang 2.
ditambah K kali H pangkat N-nya kurang 1 aja nih, ya. Oke. Jadi per H-nya udah nggak ada ya, karena semua udah dibagi dengan H. Nah, adik-adik selanjutnya kita masukkan nih H-nya ya. Jadi kan di sini limit H mendekati 0. Jadi setiap H-nya ini kita masukkan. Kita ganti dengan 0. Karena di sini nggak ada H, berarti tinggal K kali NC1 kali X pangkat N kurang 1 ditambah, nah ini karena ini 0 adik-adik ya, jadi K kali NC2 kali X pangkat N kurang 2 kali 0. Kayak hasilnya kan 0 adik-adik ya. Nah, jadi tenang aja meskipun panjang, ini akan jadi 0. Ini juga 0 adik-adik ya. Karena K kali ini kali H. H itu kan 0. 0 dipangkatin berapapun ya, selain dipangkatin 0 ya. Itu hasilnya kan 0. Ya, ini juga ada H-nya, berarti ini 0 juga. Nah, adik-adik sehingga turunannya adalah K dikali NC1 dikali X pangkat N kurang 1. Nah, adik-adik NC1 itu berapa sih? Ya, kita cari ya. Dengan menggunakan kombinasi, berarti N faktorial dibagi N kurang R, berarti N kurang 1. Faktorial dikali dengan R faktorial, berarti dikali dengan 1 faktorial. Dikali dengan X pangkat N kurang 1. Nah, adik-adik N faktorial kalau kita jabarkan, dia kan adalah N dikali N kurang 1, ini kan ya, dikali N kurang 2, dan seterusnya sampai 1, ya kan? Alias, kita bisa tulis N dikali N kurang 1 faktorial. Jadi kita stop di sini, ya. Nggak usah jabarin sampai 1 ya, cukup sampai N kurang 1 faktorial. Nantinya akan kita coret adik-adik dengan N kurang 1 faktorial yang di bawah. Dan 1 faktorial itu kan 1 ya adik-adik. Jangan lupa ada dikali X pangkat N kurang 1. Nah adik-adik, sehingga ini menjadi K kali N kali X pangkat N kurang 1. Ya, boleh juga kan N-nya yang saya taruh di depan ya. Jadi N kali K kali X pangkat N kurang 1. Supaya ini kayak fungsinya kan. Jadi adik-adik rupanya turunan dari fungsi Y sama dengan K kali X pangkat N itu bisa dicari dengan rumus ini adik-adik. Ini diperoleh dari definisi turunan juga ya. Jadi tinggal N-nya diturunin ke depan. Jadi N kali K kali X pangkatnya dikurang 1. Lebih mudah kan ya adik-adik daripada kita menggunakan cara dengan definisi turunan. Nah, kita lihat contoh nih adik-adik. Jika Y sama dengan 5X kuadrat, yang tadi nih adik-adik, tentukan dy per dx. Jadi, dy per dx atau turunan dari Y terhadap X dengan menggunakan rumus turunan dasar, yang ketiga ini ya. Di sini kan 2 ini sebagai N, ya, 5 ini sebagai K. Berarti 2 kita turunkan di depan ya. 2 ini dari pangkat turun gitu ya. Jadi koefisien ketemu dengan 5 ya. Jadi 2 kali 5 kali X pangkatnya dikurang 1 adik-adik. Jadi ini tadinya 2 jadi 2 kurang 1. 2 kali 5 10. X pangkat 2 kurang 1 jadi X. Ya. Inilah turunan dari 5X kuadrat. Simple ya adik-adik? Oke, kita simak contoh kedua. Jika U sama dengan 5 per X kuadrat, tentukan du per dx. Nah adik-adik bentuk fungsinya, di sini variabelnya di bawah ya, jadi penyebut nih. Sementara variabelnya harus di pembilangnya ya, jadi harus naik nih ke atas. Jadi bentuknya kita ubah dulu, kita modif menjadi 5 kali, adik-adik masih ingat ya, sifat eksponen. Jadi kalau ada A pangkat negatif N, kita bisa ubah jadi 1 per A pangkat N. Demikian pula 1 per A pangkat N dapat kita ubah menjadi A pangkat negatif N. Jadi 5 per X pangkat 2 dapat kita ubah menjadi 5 kali X pangkat negatif 2. Nah inilah yang kita cari ya turunannya. Jadi du per dx sama dengan negatif 2 dikali 5 ya, dikali X pangkat min 2 kurang 1. Kita menggunakan rumus ini kan ya.
Nah, min 2 kali 5 itu min 10. X pangkat min 2 kurang 1 itu jadi pangkat negatif 3 ya. Sampai di sini kita balikin lagi adik-adik ya. Jadi jawabannya jangan kasih yang pangkat negatif ya. Kita balikin lagi menjadi negatif 10 per X pangkat 3. Negatif ini punya 10-nya ya. Nah, untuk pangkatnya kenapa jadi positif? Karena dia sudah di bawah ya adik-adik. Inilah turunan dari fungsi 5 per X kuadrat. Oke, inilah turunan dari fungsi U ya, yaitu 5 per X kuadrat. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada fungsi V, yaitu 5 akar X. Nah, 5 akar X ini kita juga perlu ubah ke dalam bentuk pangkat ya adik-adik. Di materi eksponen, kita udah belajar bahwa akar pangkat N dari A pangkat M itu sebenarnya adalah pangkat pecahan M per N ya. Jadi, ini nilainya sama nih. Maka di sini akar X dapat kita ganti ya menjadi X pangkat 1/2. Itulah akar X. Nah, inilah yang kita cari turunannya adik-adik. Jadi dV per dx sama dengan 1/2 dikali 5 ya, dikali X pangkat 1/2 kurang 1. Nah, ini tinggal kita kerjain ya adik-adik ya. Ini jadi 5/2 dikali X pangkat 1/2 kurang satunya kita ubah jadi 2/2. Setengah kurang 2/2 hasilnya min 1/2 ya. Nah, pangkat negatifnya kita balikin lagi adik-adik ke bawah. Jadi 5/2 X pangkat setengah alias akar X. Nah, adik-adik, sampai di sini, ini kita masih bisa rasionalkan penyebutnya ya, karena kalau ada bentuk akar di penyebut itu sebenarnya belum selesai ya adik-adik. Kita harus rasionalkan, jadi dikali akar X per akar X. Supaya ini jadi X adik-adik yang di bawah ya. Jadi hasilnya 5 akar X per 2X. Inilah turunannya adik-adik. Oke, sekarang kita mau simak rumus berikutnya ada lagi adik-adik, yaitu rumus keempat. Untuk fungsi Y sama dengan U tambah V atau U kurang V. Nah, adik-adik misalkan saya ambil satu aja ya, yang tambah misalkan ya. Jadi Fx sama dengan, di sini U-nya adalah fungsi U. Ya, kemudian ditambah dengan Vx ya. Ini maksudnya fungsi ya dua-duanya ya. Jadi saya perjelas ini dengan saya memunculkan ini ya dalam kurung X-nya. Di sini kita mau cari rumusnya. Jadi kita mau menggunakan definisi turunan lagi. Jadi kita butuh f x tambah h ya. Fx tambah h ini jadi U, berarti ini jadi x tambah h juga ya. Ditambah v x tambah h juga. Ya, karena setiap x kan disubstitusi dengan x tambah h. Nah, sekarang kita mau cari turunannya. Ya, turunan dari fungsi fx ya. Berarti limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h, ya kan? Jadi ini u x tambah h ditambah v x tambah h dikurang ini ya adik-adik, dikurang ux ditambah vx dibagi h. Maka kalau kita buka kurung dia jadi u x tambah h. Ini kita deketin adik-adik ya. Kita deketin jadi dikurang ux ditambah ini vx tambah h. Kemudian ini kalau kita kalikan ya, kan jadi minus ya. Jadi minus vx per h. Nah, berdasarkan konsep limit, ini dapat kita pisah adik-adik ya. Jadi limit h mendekati 0 dari ux tambah h kurang ux per h ditambah limit h mendekati 0 dari vx tambah h dikurang vx juga per h ya. Nah, adik-adik, limit h mendekati 0 dari u dalam kurung x tambah h kurang u dalam kurung x per h, bukankah ini adalah turunan dari u?
Iya kan? Ini kan definisi turunan dari UX ya. Jadi kita singkat aja jadi U aksen X. Ditambah, nah ini juga adik-adik, ini merupakan definisi turunan dari V ya kan? Jadi kita singkat aja tulisnya jadi V aksen X. Nah, dari sini kita mencapai kesimpulan bahwa turunan dari Fx sama dengan Ux tambah Vx itu sama saja dengan mencari U aksen X ditambahkan dengan V aksen X. Ya, jadi turunannya seperti itu adik-adik. Berarti berlaku juga untuk yang pengurangan. Jadi gampang ya adik-adik, tinggal kita cari U aksen sama V aksennya. Terus kita tambahin atau kita kurangin. Oke, mari kita lihat contohnya. Jika Gx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x, tentukan G aksen X. Nah adik-adik ini tuh kayak yang nomor 4 ini ya. Jadi ini misalkan ini fungsi U, ini fungsi V-nya. Nah cara menentukan turunannya, maka kita langsung cari aja turunan dari 3x kuadrat dan turunan dari 2x. Lalu hasilnya kita kurangin gitu. Ya, jadi G aksen X itu adalah turunan dari 3x kuadrat, caranya 2 kali 3x pangkat 2 kurang 1 dikurang turunan dari 2x. Turunan dari 2x tadi yang rumus nomor 2 ya adik-adik. Jadi hasilnya tinggal koefisiennya 2. Nah ini kita cari jadi 6 kali x pangkat 1 dikurang 2 ya. Jadi turunannya adalah 6x kurang 2. Simpel kan ya adik-adik? Sekarang kita simak contoh kedua. Jika y sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 kurang 3x tambah 1, tentukan y aksen. Kalau ini kayak gini berarti ini ada beberapa fungsi ya. Jadi U, ada V ya, ada W, ini misalkan fungsi Z gitu ya. Dan caranya sama ya adik-adik. Jadi kita cari setiap turunannya, lalu operasinya sama gitu ya. Jadi Y aksen sama dengan turunan dari X pangkat 5 berarti 5X pangkat 5 kurang 1. Ditambah 3 kali 2X pangkat 3 kurang 1. Dikurang turunan dari 3X berarti 3 ya. Turunan dari 1 ya. Karena dia nggak ada X-nya, berarti ini nomor 1 yang tadi ya. Yaitu turunan dari sebuah konstanta, hasilnya 0. Nah, ini kita rapikan jadi 5x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 2 ya. Ini dikurang 3. Inilah hasil turunannya. Oke adik-adik, jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang turunan dasar fungsi aljabar, supaya kamu bisa dapetin contoh-contoh yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.